Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah rahmatillah, sebelum kita mulai tadi ada pesan dari penyelenggara untuk kita mendekatkan soft kita untuk maju, ya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Ya, bisa merapatkan softnya agak maju ke depan. Baik. Para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang mulia ini untuk membahas ataupun menambah keilmuan kita, menambah keimanan kita, dan menambah muatan-muatan agama di dalam hidup kita ini. Dikarenakan para jamaah dirahmati Allah, tidaklah kita berada di muka bumi ini kecuali menjalankan misi yang besar, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah tersebut haruslah dilandasi dengan ilmu yang sahih. Maka keberadaan kita pada majelis ilmu ini semata-mata tentu untuk meminta ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah ilmu agama kita. Karena tanpa adanya ilmu, ibadah-ibadah kita dikhawatirkan mudah terjangkit syubhat dari syaitan, ya, atau disisipi amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita sebagai kaum muslimin diharuskan, ya, untuk benar-benar beribadah di atas ilmu. Orang yang berilmu tidak beramal itu salah. Orang yang beramal tapi tidak ada ilmunya juga salah. Dan ini sudah, ya, kita lihat di kaum-kaum sebelum kita yang terjadi, contohnya pada kaum Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi, mereka punya ilmu, tapi mereka tidak beramal. Ilmunya tidak berbuah amal. Kebalikannya orang Nasara, mereka begitu getol, semangat untuk beribadah, tapi ilmunya tidak ada. Akhirnya syaitan juga menjatuhkan mereka dari titik itu. Maka kaum muslimin itu diperintahkan untuk menggabungkan antara dua hal tersebut. Beramal tapi jangan lupa diilmui. Artinya kalau kita beramal dan diilmui, ya, kita itu tidak rentan terserang hama syaitan. Ya, seperti kalau petani kalau menanam, dia khawatir kalau tanamannya ini dimakan hama. Dia lakukan segala hal agar tidak gagal panen. Maka kita juga seperti itu para jamaah. Kita ini sedang menanam bibit, kita sedang menanam amal soleh kita. Kita berharap jangan sampai amal soleh kita ini terserang hama. Saat kita hendak memanennya di akhirat nanti, setelah kita mati, kita berharap kita dapati amal kita itu berbuah. Ya, berbuah yang paling baiknya adalah ridhonya Allah, ya, surganya Allah. Kita sekarang nggak bisa ngecek gimana, ya, kondisi amalan kita sudah sampai berapa pahalanya, nggak tahu kita, karena semuanya itu Allah yang nyimpan. Kita akan lihat hasilnya, kita akan lihat, ya, panenannya itu nanti di akhirat. Maka mengilmui dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim itu adalah usaha kita untuk menjaga pohon-pohon amal kita biar benar-benar berbuah. Nah, pada kesempatan kali ini judul yang kita angkat adalah tentang menyelami makna la ilaha illallah. Ya, menyelami makna la ilaha illallah. Kalimat yang sangat sering kita dengar, ya,
Sebagai kaum muslimin sudah sangat sering mendengar la ilaha illallah, sudah sangat sering mengucapkan la ilaha illallah. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah mencoba mengilmuinya. Apa sih hal yang bisa kita korek, kita dalami dari kalimat yang simple ini, la ilaha illallah. Para jamaah, saya membagi pembahasan kita, ya kurang lebih insya Allah saya akan berusaha menjelantahkan atau menjelaskan ke antum materi menyelami makna la ilaha illallah ini ke dalam 6 poin pembahasan. Ya, saya berusaha agar antum juga bisa mengikuti dengan mencatat, ya, atau membuat kerangka pikirannya itu dengan mudah dengan saya bagi seperti itu. Kita akan mempresentasikan depan antum ada 6 poin pembahasan tentang judul kita menyelami makna la ilaha illallah. Poin yang pertama, saya akan membahas tentang sebutan-sebutan atau nama-nama lain dari la ilaha illallah dan alasan kenapa kok disebut namanya seperti itu. Artinya la ilaha illallah punya nama-nama yang lain, punya sebutan yang lain, ya. Nah, kita akan bahas itu di poin pertama. Poin yang kedua, kita akan mendalami definisi apa sih maksud dari la ilaha illallah. Ya, saya buatkan kerangkanya dahulu. Lalu yang ketiga, poin pembahasan yang ketiga, saya akan membahas tentang rukun la ilaha illallah. Ya, kalau tadi definisi, yang ketiga adalah rukun. Yang keempat, saya akan coba membahas tentang syarat dari la ilaha illallah. La ilaha illallah itu hanya akan sah, ya, atau berefek kalimat tersebut kalau kita menjalankan syarat-syaratnya. Ya. Setelah itu pembahasan yang kelima tentang pengaplikasian la ilaha illallah. Ya, mengamalkan, mengaplikasikan la ilaha illallah. Contohnya bagaimana? Saya akan sebutkan beberapa contoh. Lalu yang terakhir, saat kita sudah memahami, meresapi apa sih definisi la ilaha illallah, kita memahami rukunnya, kita memenuhi syarat-syaratnya, kita mengaplikasikan la ilaha illallah dalam kehidupan kita, apa faedah yang mungkin kita dapat? Itu ada di poin yang ke-6. Maka akan ada 6 pembahasan, ya. Taib. Yang pertama, para jamaah dirahmati Allah, nama lain dari la ilaha illallah atau sebutan lain dari la ilaha illallah adalah kalimatut tauhid. Ya, berarti poin pembahasan 1A, ya, atau 1.1. Nama lain dari la ilaha illallah adalah kalimatut tauhid. Tauhid dalam bahasa Arab artinya wahada yuwahidu, artinya menyatukan atau mengesakan. Dikatakan la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid karena di dalamnya mengandung makna Allah sedang diesakan. Nah, orang kalau ngomong la ilaha illallah, khususnya kita bangsa Indonesia, kita nggak punya background bahasa Arab. Kita bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. Maka tentu saat saya katakan kalimat tauhid atau la ilaha illallah, kita harus tahu maknanya. Nah, dikatakan kalimat tauhid karena tauhid sendiri artinya mengesakan, dan la ilaha illallah misi dari kita mengucapkan, meresapi, mengimani, mengaplikasikan la ilaha illallah karena kita sedang mengesakan Allah. Jelas ya? Jadi kalau ditanya kenapa disebut kalimat tauhid, karena la ilaha illallah itu mengesakan Allah, ya, dalam uluhiyahnya yang inti dan juga lawazimnya seperti rububiyah atau asma wa sifat. Itu nama sebutan la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Jadi jenengan kalau lihat di buku-buku ulama, ya, atau nanti ada ulama yang datang menjelaskan lalu menyebut kalimatut tauhid dalam pengajiannya, Anda langsung tahu, oh, maksudnya kalimat tauhid ini artinya la ilaha illallah. Ya. Nama yang lain dari la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas. Kenapa disebut kalimatul ikhlas? Ya. Ikhlas dalam bahasa Arab artinya murni.
artinya murni. Kalau tadi tauhid artinya mengesahkan, ikhlas ya artinya itu murni. Ya, khulusa artinya murni. Kenapa la ilaha illallah disebut yang murni ya kalau kita artikan secara literal? Karena saat orang mengatakan la ilaha illallah, dia berusaha ya dari kalimatnya, kepercayaannya, aplikasinya memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Makanya dikatakan kalimatul ikhlas. Ya, itu nama lain yang kedua dari la ilaha illallah. Maka kadang para ulama menyebutkan di dalam buku-buku mereka ya kalimatul ikhlas. Apa yang dimaksud kalimatul ikhlas? La ilaha illallah. Nah, seperti itu. Yang ketiga, apa nama lain dari la ilaha illallah? Yaitu kalimatut taqwa. Yang ketiga, nama lain la ilaha illallah adalah kalimatut taqwa. Kenapa disebut kalimatut taqwa? Taqwa dalam bahasa Arab berasal dari kata-kata waqa yaqi, wiqayatan. Artinya waqa yaqi wiqayatan artinya menjaga. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Hubungannya adalah orang yang mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah tentu dengan syarat-syaratnya yang akan kita jelaskan nanti, maka dia akan terjaga dari api neraka. Tadi ada kata-kata bahasa Arab waqa yaqi wiqayah artinya menjaga, membuat barrier, membuat pemisah antara diri Anda dan neraka. Bagaimana caranya? Bersyahadatlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Baik, sebelum lupa, apa tadi? Nah, sebutan la ilaha illallah. Yang pertama apa? Kalimatut tauhid. Yang kedua, kalimatul ikhlas. Yang ketiga, kalimatut taqwa. Gitu ya. Yang keempat, nama lain dari kalimat la ilaha illallah adalah kalimatun fasilatun. Ya, kalimatun fasilah. Fasilah adalah fasala yafsilu, faslan artinya memisah. Faslun atau fasil artinya pemisah. Apa hubungannya antara la ilaha illallah dengan memisah? Karena dengan la ilaha illallah terpisahkan antara orang beriman dengan orang yang kafir, yang tidak beriman. Orang yang kafir tidak akan mau mengatakan la ilaha illallah. Tidak akan mau konsekuen dengan la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah kalau benar-benar diresapi maknanya dan akan kita jelaskan dalam definisinya dan rukunnya, maka orang itu nggak bisa buat syirik lagi. Nggak bisa ngelarung sajen lagi, nggak bisa. Nyembah kuburan lagi nggak bakal bisa. Ya, nyembah pohon nggak bakal bisa lagi. Karena dari makna la ilaha illallah, maka dikatakan la ilaha illallah adalah kalimatun fasilah, memisahkan antara yang hak dan batil, antara keimanan dan kekufuran. Itu kalau kita benar-benar memaknai la ilaha illallah, itu kalau kita benar-benar tahu definisi la ilaha illallah, itu kalau kita benar-benar melakukan ya syarat-syarat dari la ilaha illallah. Maka di sini kita akan pelajari ya akan menyelami makna dari la ilaha illallah itu. Jelas ya? Fasilah. Taib. Yang kelima, la ilaha illallah juga disebut urwatul wusqa. Urwa artinya tali, wusqa artinya tali yang kokoh, yang kuat. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Apa sambungannya? Kok bisa la ilaha illallah dikatakan urwatul wusqa? Ya, karena orang yang mengatakan, mengucapkan, mengimani konsekuen dengan la ilaha illallah, dia sedang memegang tali yang kuat yang enggak bakal putus. Ya. Tali di mana orang semuanya berjatuhan, kalau dia pegang tali itu, dia enggak bakal jatuh, enggak bakal ikut terjatuh di dalam kebinasaan. Yaitu kalimat la ilaha illallah, mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah.
Karena orang-orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat kekufuran, orang itu tidak akan selamat. Allah yang akan menjatuhkan dia ke dalam api neraka. Maka dikatakan urwatul wusqa, tali yang kokoh. Berpeganglah teguh dengan la ilaha illallah. Maka kita akan selamat. Maka dikatakan urwatul wusqa, tali yang kokoh. Urwah tali, wusqa artinya yang kokoh, yang kuat. Thayyib. Dari kelima nama tadi, paham maksudnya? Karena penting banget. Antum duduk di sini sudah memberikan waktunya, mau berada di sini di waktu tidur siang. Saya harap saya juga bisa berikan pelajaran yang antum benar-benar bisa nikmati kami. Baik. Maka kita simpulkan nama lainnya apa? Kalimatut tauhid, kalimatut ikhlas, kalimatut taqwa, kalimatun fasilatun, urwatul wusqa. 5 nama. Baik. Kita selesai dari poin yang pertama. Kita menginjak poin yang kedua. Apa poin yang kedua? Definisinya. Ini para jamaah, ini kita perlu fokus. Karena di dalam definisi la ilaha illallah masih banyak saudara-saudara kita, kaum muslimin, yang salah memahaminya. Dan tugas kita, kaum muslimin yang ngaji, yang belajar, itu kalau tahu sepulang antum dari sini, ajari mereka. Bukan malah dicibir, wah gak ngaji, muslim kok gak ngaji. Jangan gitu. Kita sebarkan ilmu, kita sundun kepada mereka. Mungkin belum karena repot atau ada tujuan yang lain. Kita adalah menyebarkan ilmu tersebut. Karena sering saya ulangi di beberapa majelis bahwa tanggung jawab dakwah itu bukan tanggung jawab dai saja, bukan tanggung jawab yang duduk di sini saja. Tanggung jawab menyebarkan Islam, menyebarkan pemahaman yang benar, tanggung jawab umat muslim dan antum. Yang penting antum yakin ilmu yang antum hendak sebarkan itu sudah benar, sudah terverifikasi, antum sampaikan. Dan itu tugas antum. Enggak cuma para dai. Enggak cukup saya kabarkan di sini. Tidak cukup cuma dai, enggak cukup. Berapa jumlah dai? Berapa jumlah? 270 juta. Enggak cukup. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu kehebatan beliau. Beliau adalah manusia terbaik. Pemimpinnya para nabi dan rasul yang akan memimpin anak Adam nanti di akhirat. Toh dalamnya beliau dipilihkan oleh Allah sahabat-sahabat yang mendukung dakwahnya. Enggak dakwah sendiri. Sumber wahyunya turunnya ke Rasulullah, tapi alat penyebarannya itu dibantu para sahabat. Maka enggak aneh saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, sahabatnya begitu membara, bersemangat menyebarkan agama ini ke pelosok dunia. Ada yang ke arah Eropa, ada yang ke arah India dan Cina. Kalau tidak punya sifat menyebarkan, ngapain keluar dari Jazirah Arab? Sudah, balik aja, duduk-duduk di rumah. Ngapain saya harus jauh dari keluarga saya, tinggalkan keluarga saya? Itu tidak terjadi kecuali karena spirit, semangat mereka. Mereka tahu punya tanggung jawab menyebarkan agama ini. Menyebarkan agama ini bukan cuma tugas Nabi Muhammad, bukan. Tapi kami para sahabat punya tugas untuk menyampaikan Islam kepada generasi selanjutnya. Itu para jamaah. Maka perkataan saya itu ada basicnya, yaitu kejadian langsung yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah dari dahulu sudah mengkader dai-dai, dikirim ke Yaman, dikirim ke mana-mana. Kenapa? Karena ada tanggung jawab umat Islam, bukan cuma ustate, bukan cuma dai-nya, enggak. Tanggung jawab kita. Kembali ke materi. Definisi la ilaha illallah yang benar. Saya kasih yang benar, nanti kita bahas definisi-definisi yang kurang tepat atau salah. Definisi yang tepat, para ulama menjelaskan makna la ilaha illallah
artinya la ma'buda bihaqqin illa. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja. Nanti kita akan teliti. Kenapa yang lainnya kok tidak benar, kurang tepat atau salah? Ya. Bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah saja. Ini yang benar ya. Kalau antum catat tulis ini yang benar, tanda benar. Nanti akan saya jelaskan definisi-definisi yang kurang tepat atau salah. Sebagian kaum muslimin salah persepsi ya, saat mengatakan makna la ilaha illallah adalah tiada yang menciptakan kecuali Allah. La khaliqa illallah. Kalimat ini, salah ini para jamaah, tidak tepat diletakkan sebagai translasi atau penafsiran dari la ilaha illallah. Ini fokus ya, walaupun siang-siang ngantuk ini harus fokus tetap. Betul, di dunia ini tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah, betul. Tetapi saat diletakkan kalimat yang benar ini untuk menafsirkan la ilaha illallah tidak tepat. Kok bisa Ustaz? Ya, karena ya di zaman Rasulullah SAW, saat Rasulullah mendakwakan Islam, orang kafir Quraisy dan orang kafir saat itu juga paham bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Oleh Rasulullah SAW untuk mengatakan la ilaha illallah, saya ulangi, fokus baik-baik. Di zaman Rasulullah, orang kafir Quraisy, penduduk kota Mekah yang kafir itu pun juga paham tidak ada yang menciptakan kota langit, termasuk kota Mekah dan kota-kota lainnya kecuali Allah saja. Tetapi pas diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka menolak. Kenapa? Karena makna la ilaha illallah Allah, bukan itu tidak ada pencipta selain Allah, tapi makna dari la ilaha illallah itu yang kita sebutkan di awal. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, itu mereka nolak. Seandainya makna itu artinya tidak ada pencipta kecuali Allah, orang kafir Quraisy tidak bakal nolak, Pak. Oh iya, kata Muhammad, memang tidak ada pencipta kecuali Allah. Iya betul Muhammad, kita ikut. Tapi karena maknanya dan orang Arab paham, karena ini bahasa Arab la ilaha illallah ini, yang dimaksud Nabi Muhammad ini SAW adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mereka langsung tidak bisa Muhammad. Lah apa gunanya kita letakkan ratusan patung di Ka'bah? Kita pun juga icip-icip ingin nyembah ini nyembah. Betul, kita percaya Allah saja yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau masalah peribadatan kita bagi-bagi Muhammad. Kadang ke Hubal, kadang ke yang Lata, kadang yang ke Uzza. Bagi-bagi sesajennya. Menyanya buat mereka-mereka juga. Nah, konsep ini yang ditolak oleh kafir Quraisy. Dengan ini kita yakin makna la ilaha illallah itu bukan tiada pencipta kecuali Allah. Kurang tepat, tidak benar di sini. Karena tafsiran yang benar la ilaha illallah adalah tiada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Yunus ayat 18, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulu ula'una Allah tunabbi'u Allah bima la ya'lamu fis samawati wal ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Di sini Allah menceritakan bahwasanya mereka itu menyembah sesembahan selain Allah yang tidak memberikan madarat, artinya bahaya ataupun manfaat. Wa yaqulun, orang kafir Quraisy itu mengatakan mereka itu hanyalah pemberi syafaat bagi kita di sisi Allah. Lihat, orang kafir di zaman Rasulullah tidak mengatakan patung-patung itu sebagai, tidak mengatakan
patung-patung tersebut cuma pemberi. Kita ini nyembah mereka Muhammad cuma buat pemberi syafaat saja. Kita tahu penjual cuma Allah. Tapi kita itu butuh orang yang memberi syafaat. Nah, patung-patung dulu orang soleh, ya, maka kita pingin nanti dibantu ngomong di hadapan Allah. Makanya kita nyembelih buat mereka, berikan sajen buat mereka. Tujuannya apa? Biar nanti dapat syafaat. Monggo dicari di surah Yunus 18. Ya. Di bahwasanya definisi la ilaha illallah itu tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja. Baik. Ada juga sebagian kaum muslimin yang memahami arti la ilaha illallah adalah la illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Sama penjelasannya juga seperti yang di awal tadi, tidak tepat. Kalau masalah rezeki, orang kafir Quraisy pun juga paham yang memberi Allah. Apa alasan mereka? Kita cuma minta syafaat mereka Muhammad. Makanya kita berikan ibadah-ibadah kita, sebagian ibadah-ibadah kita kepada mereka agar nanti dibantu syafaatnya di sisi Allah. Kita paham yang memberi rezeki adalah Allah. Kembali dalam surah Yunus ayat 31 sampai 33. Yunus 31-33. Man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul fasayaquluna Allah. Katakan, ya wahai Muhammad, siapa yang merizki kalian dari langit dan bumi? Ya. Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mati dari yang hidup? Siapa yang mengurusi urusan? Maka mereka, orang-orang kafir tersebut akan mengatakan Allah. Maka kita tahu di sini, orang kafir pun juga tahu yang rezeki itu Allah, yang ngurusi langit bumi itu Allah. Ya, tapi tadi kalau ditanya, ya udah, kalau tahu seperti itu sembah Allah saja. Oh, enggak bisa. Kita ini makhluk, banyak dosa. Kita butuh pemberi syafaat. Ya ini, patung-patung ini, orang-orang ini, ya, yang dahulu kata kakek-kakek kita adalah orang-orang tersohor, orang yang dekat sama Allah. Maka butuh syafaat mereka. Itu para jamaah. Maka disebut kita bisa meyakini, kita bisa menyimpulkan makna adalah tiada Tuhan yang berhak disembah hak kecuali Allah saja. Ya, tafsiran la ilaha illallah dari yang kan antum punya basicnya, antum punya alasan kenapa sih Ustaz ini itu alasannya. Nah, inilah mengilmui. Ya. Maka saya harap kita bertanya. La ilaha illallah ini para jamaah adalah basic dari keimanan kita. Orang yang kuat konsep la ilaha illallahnya, dia paham, amalkan, dia aplikasikan, masalah ibadah yang lain itu mudah dia kerjakan. Kenapa? Karena ada semangat la ilaha illallah di dalam hatinya. Ya, maka sumber semangat ini jangan sampai salah. Poin pembahasan yang ketiga, apa itu? Rukun la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah para jamaah dijelaskan oleh para ulama, kata-kata la ilaha illallah itu ada dua klausa, dua bagian. Ya, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, kecuali Allah. Dua klausa ini. Klausa yang pertama itu disebut nafyu, peniadaan. Kita delete, kita cancel semua bentuk peribadatan di muka bumi ini. Sudah di cancel semua. Lalu kita apa? Isbat, kita tetapkan, kita jadikan ibadah itu untuk Allah saja. Artinya para jamaah, saat orang, ya, misalnya dahulunya orang penyembah berhala, penyembah Tuhan macam-macam, ya, seperti misalnya ada orang-orang
manusia-manusia yang hidup di India menyembah banyak Tuhan, orang-orang Hindu itu. Ratusan, puluhan, banyak patung-patungnya. Misalnya dia masuk Islam dan mengatakan dan dipahamkan oleh mubalighnya atau da'inya saat dia mengucapkan syahadat, menyebutkan la ilaha, maka seakan-akan dia memahami tak delete semua memori-memori penyembahan Tuhan A, B, C, D, E. Saya hapus semua. Lalu apa? Saya fokuskan, saya jadikan ibadah saya illallah, cuma buat Allah. Maka kata-kata la ilaha illallah itu ada dua klausa. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Hapus, semua macam sesembahan itu dihapus. Lalu apa? Ditetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah saja diberikan atau kita haturkan ibadah-ibadah kita. Semuanya tidak ada yang berhak. Mau malaikat, mau nabi, mau rasul, ya, mau apapun tidak berhak diberikan walau secuil ibadah. Ya, maka ada sebuah hadis disebutkan, ya ada dua orang saat melakukan perjalanan dicegat, ya, oleh sekumpulan orang. Disuruh, kamu bisa lewat jalan ini dengan selamat, tapi kamu harus memberikan persembahan bagi Tuhan kami ini. Diajak syirik. Maka tidak mau lalu dibilang, sudahlah minimal persembahkan hewan kecil, nanti sudah boleh jalan. Ya. Satunya, ya sudahlah cuma hewan kecil saya persembahkan, yang lainnya tidak mau dan akhirnya dibunuh. Orang tadi yang mempersembahkan walaupun hewan kecil, dia sudah terhitung menjadi orang yang syirik kepada Allah. Kenapa? Tadi konsep tadi kita pahami rukun dari la ilaha illallah tadi. Kita delete, kita cancel, kita reject. Macam peribadatan. Bentuknya pun dihapusnya. Sudah dihapus, sudah nol, nihil, kita berikan kepada kita. Yang lain tidak ada. Maka kaum pahami kata-kata la ilaha illallah, dia bakal hati-hati beribadah. Jangan sampai ya ke peribadatan yang lain-lain. Mau pohon, ya, mau patung, mau orang soleh, mau kuburan, ya, mau keris, jangan sampai netes ke tempat-tempat lain. Ya, harus ibadah itu semuanya satu bejana. Kalau kita adalah air, itu semuanya kita saja. Itulah la ilaha illallah. Nanti ada dua rukun. Ditiadakan dahulu semua, tidak ada kita ibadah, ditiadakan untuk peribadatan Tuhan selain Allah, lalu kita jadikan itu cuma untuk Allah saja kita. Dan kunu yunazi'u Rasulullah satu atau dua. Yang kedua, orang musyrik juga menyembah masalahnya orang musyrik, orang kafir di zaman Rasulullah itu, masalahnya dengan Nabi Muhammad adalah mereka sudah nggak boleh lagi nyembah selain Allah. Di situ maksudnya orang musyrik itu, ayo Muhammad, kita sembah Muhammad, kita sembah Allah, tapi jangan larang kita menyembah selain Allah juga. Bebaskanlah kita ini bisa menyembah Allah, bisa menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Nabi Muhammad tidak mau. Ya, Nabi Muhammad disuruh oleh Allah SWT untuk memperjuangkan tauhid, untuk memperjuangkan la ilaha illallah. Tidak mau menyembah saja. Selama kalian tidak menyembah Allah saja, ya saya cap sebagai musyrik, saya cap sebagai orang yang kafir. Ini yang ngecap para jamaah, bukan kita. Yang ngecap adalah Allah dan Rasulnya. Yang ngecap orang yang tidak menyembah Allah saja sebagai musyrik, kafir, itu Allah dan Rasulnya, bukan dai-dai ulama, bukan.
Yang ngecap itu Allah dan Rasulnya. Maka para ulama dai mubalik itu ngikut ya cap-capan tadi. Ya. Baik. Itu khulasa dari penjelasan ulama tentang makna la ilaha illallah di hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, di satu hadisnya Rasulullah bersabda, saya itu diperintah. Siapa yang merintah? Allah, untuk memerangi manusia sampai bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah dan bahwa adalah utusan Allah. Kita tahu, kenapa sih kok Rasulullah getol memerangi satu jazirah Arab itu, ya, orang Arab diperangi. Padahal mereka juga nyembah Allah. Karena Rasulullah tahu mereka itu nyembah Allah dan nyembah yang lainnya. Maka itu tidak masuk dalam hitungan tauhidnya kaum muslimin. Baik, kita lanjut kepada syarat la ilaha illallah. Pembahasan keberapa ini? Pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat. Syarat pertama dari la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan kata yang muncul dari mulut seperti mantra, bukan. Dia adalah kata yang keluar dari lidah kita, diimani dari hati kita, dan kita aplikasikan, kita ambil konsekuensinya. Orang yang ilmui la ilaha illallah berbeda dengan orang yang tidak mengilmuinya. Karena jangan aneh, orang bingung, orang Hindu, orang Buddha, ini Muslim, tapi kok masang sajen ya? Kok kayak saya? Ya belum paham la ilaha illallah. Seandainya belajar, tidak bakal mirip Anda, Pak. Ya, tidak bakal mirip orang Hindu atau Buddha, tidak bakal mirip. Tapi kalau belum belajar, ya wajar. Kalau masih salah, ya kita ajari, kita ingatkan. Maka syarat pertama dari la ilaha illallah adalah mengilmui. Sampai la ilaha illallah ini berefek kepada kaum muslimin, kepada hati mereka adalah mereka harus mengilmuinya. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala. Siapa meninggal, lihat, ini inti pendalilannya. Wa huwa ya'lam, dan dia tahu, benar tahu bahwasanya tiada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah, masuk surga. Nah, dengan mantra lalu insya Allah masuk surga, saya la ilaha illallah terus kok. Tapi ilmui. Janji rewardnya, janji pahala, ya, balasannya itu menyebutkan juga ketentuan-ketentuannya. Ya, kita harus baca, kita harus ilmui, makanya ngaji biar kita memahami hadis itu utuh. Betul, Rasulullah menjanjikan orang yang la ilaha illallah masuk surga. Tapi apa syaratnya? Baca sabda-sabda Rasulullah, baca hadis-hadis Rasulullah, agar kita itu lengkap memahami syarat dan ketentuannya, agar benar-benar dapat janjinya Rasulullah. Maka timbangan simpelnya seperti ini, jamaah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan di kaum muslimin? Ya atau tidak? Saya ulangi, ya, yang enggak fokus. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan bagi kaum muslimin? Iya atau tidak? Iya. Kenapa kita kalah sekarang? Didolimi di Palestina, didolimi Rohingya. Kenapa? Kita yang tidak sesuai syaratnya Allah, kita yang tidak sesuai dengan ketentuan yang Allah letakkan. Kapan Allah nolong? Allah pasti nolong, Allah mampu. Tapi kita yang tidak konsekuen dengan syaratnya. Itu gambarannya para jamaah. Maka analoginya seperti kita lihat, iya ya, kita kaum muslimin dijanjikan kemenangan, kok gak menang? Oh, ternyata ada salah di dalam beragama kita, ada sesuatu yang kurang dalam pengaplikasian keislaman kita. Makanya kita diuji oleh Allah dengan kekalahan ini. Seperti kita paham bahwa setiap janji ada syaratnya di masa kemenangan,
La ilaha illallah ini Pak juga ada syaratnya. Agar kita nanti enggak haho-haho saat di akhirat, loh katanya ya Allah kayak gini kok saya dianya ini. Karena mungkin saat di dunia kita tidak sesuai syaratnya. Maka mari kita pahami syaratnya, lalu kita belajar, berusaha di ini untuk konsekuen dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pertama tadi ya, mengilmui. Nah, kita di sini usaha kita untuk mengilmui. Ya. Itu ya hadisnya ya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa meninggal dan dia mengetahui, mengilmui, benar-benar tahu maksud dari la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini masih syarat yang pertama, Pak. Yang kedua, ya, al-inqiyad. Itu bahasa Arabnya. Kalau nggak bisa nulisnya, saya berikan bahasa Indonesianya. Keterikatan. Artinya saya sudah mengatakan ya Tuhan berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Jadilah Anda orang yang terikat dengan perkataan Anda tadi. Konsekuen. Dijak tonggo, ayolah Pak, toleransi umat beragama. Saya aja. Pon Kamboja depan Anda itu pasang aja di depannya, enggak masalah kok. Enggak harus di tengah kayak saya. Di pon dekat aja. Tidak bisa Pak. Ini masalah enggak toleran. Ini masalah akhirat saya. Ini artinya kita mau ikat syariat Islam, diikat diri kita ini dengan konsekuensi tadi. Kita mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya sudah, apapun bentuk peribadahan kecil atau banyak, remeh atau besar, tidak untuk selain Allah. Ya, itu terikatan. Ya, kita mau terikat dengan syariat Islam. Kita mau dalam tanda kutip dibuat lelah, dibuat berjuang untuk memperjuangkan agama kita. Kita harus mau terikat. Itulah inqiyad. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti jauh-jauh hari. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu lima jitu bih. Ya, tidak sempurna iman kalian sampai hawa nafsu kalian itu ikut patuh dengan apa yang aku datang dengannya. Maka kalau kita merasakan soro Pak ngikuti sunnah ini, sulit menjalankan Islam yang benar mustaqim ini. Nah memang itu butuh pembiasaan. Hawa nafsu ini nggak mau diatur dengan syariat Allah aslinya. Karena hawa nafsu kita itu inginnya dilampiaskan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Kalau mau surga, kalau mau ridha Allah, kalau mau nanti bisa lihat wajah Allah, maka berimanlah, jalankanlah syariat. Ya, tapi yakin para jamaah, kesusahan yang kita lakukan, yang kita sabari dalam menjalankan syariat Allah ini, itu cuma awal-awal saja. Kalau Allah letakkan dalam hati-hati kita rasa cinta, Allah lebarkan hati-hati kita, oh bersihkan hati-hati kita, justru ibadah itu menjadi sesuatu yang paling lezat. Ya, maka itu butuh proses. Ketinggian seperti itu butuh proses. Nah, kebanyakan orang tidak sabar di proses awal ini. Soro Pak, sholat jamaah 5 waktu, pegel balik-balik nang masjid. Nah itu, kalau hati ini sudah mencintai Allah, dia di rumah nungguin kapan sholat, itu proses. Nah tugas kita kecil sampai tua, sampai nanti dijemput oleh ajal, memperbaiki hati kita. Gimana rasanya agar iman rasanya manis? Ya, karena iman ini ada rasanya, manis. Ya, bukan manis di lidah ya, tapi kita merasakan nikmat saat dekat sama Allah. Karena fitrahnya hati manusia ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita itu Pak dari tanah. Ya, dari tanah. Tapi ruh kita itu barang langit. Ya. Makanya Kak ingin dekat sama Allah penciptanya. Ya. Maka juga hawa nafsu kita dan hidupkan ruh kita ini. Ya, kalau ruh kita hidup, dia tidak Allah Subhanahu wa taala. Saat berikutnya, apa?
Ketiga, jujur. Saat mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita harus jujur dari hati. Kalau tidak, jatuhnya ada yang tahu? Kalau tidak jujur dalam mengatakan la ilaha illallah, jatuhnya kemana? Kemunafikan. Pak, ngomong la ilaha illallah zamannya Rasulullah itu. Wah, lebih hebat, Pak. Berangkat. Gak cuma ngomong, berangkat. Tapi dia gak jujur. Dia bohong saat mengatakan la ilaha illallah. Dia munafik. Dia tipu-tipu saat mengatakan la ilaha illallah. Rasulullah SAW mewasiatkan, ya, ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbih illa haramallahu alaihi nar atau haramahu alan, ya, haramahu alan nar. Maaf, haramahu alan nar. Tidak ada orang yang bersaksi yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, jujur dari hatinya, kecuali Allah haramkan dari disentuh api neraka. Ini syarat. Hadis Rasulullah para jamaah itu berkaitan al-Islam sing jangkep purna. Lihat, hadis pertama, hadis kedua, hadis berhubungan semua yang bahas tentang syahadat. Tapi setiapnya kita memberi syarat dari la ilaha illallah tadi. Ya, yang ketiga ini adalah kejujuran. Orang saat mengatakan la ilaha illallah harus jujur, asli dari keyakinannya, ya. Pas, cocok antara hati perilakunya. Ya, maka kaum muslimin harus jujur dalam keimanannya. Kalau dia mengatakan Allah itu bisa, selain Allah, katakan itu kepada orang lain. Kalau diajak untuk syirik, diajak untuk melakukan ibadat-ibadat yang ditutup dengan toleran, ya, maka dia harus muslim. Saya tidak seperti itu. Saya tidak seperti itu. Baik, selanjutnya syarat la ilaha illallah selanjutnya adalah yakin. Yakin. Ya, orang yang ragu-ragu para jamaah, maka keutamaan janji Allah tentang surga tidak disentuh dengan api neraka itu saya khawatirkan tidak berlaku karena dia ragu. Namanya saja keimanan, kepercayaan, keteguhan hati. Kalau dia ragu, ya namanya bukan iman. Namanya iman. Dia harus yakin, tidak ragu. Maka hati-hati dengan bisikan-bisikan orang yang kita katakan sebagai orang-orang liberal, membuat kita ragu tentang agama kita sendiri. Mereka benarlah, masa Anda mau benar sendiri? Yang lain juga benar. Memasukkan ini ingin menghancurkan syahadat kita. Makanya kalau ulama sangat getol liberal, itu alasannya salah satunya ini, Pak. Mereka itu mencoba merusak syahadat kita. Mereka nggak ngomong, ayo kaum muslimin murtad saja. Nggak ngomong gitu. Ngomong, iya muslim benar, Islam benar. Nasoro benar lah, Yahudi juga benar lah, Hindu juga benar lah. Itu membuat kita ragu. Sedangkan keraguan bila masuk hati kaum hilang satu syarat Allahnya, ya. Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la yalqallaha bihima abdun tidaklah ada
Orang hamba yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan dia tidak ragu sedikit pun di dalamnya, kecuali dia pasti masuk surga. Apa syarat berarti? Syarat yang kita sebutkan tidak ragu alias yakin. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Maka saat ulama menyebutkan syarat itu para jamaah, itu bukan asbun, asal bunyi, asal ngomong, enggak. Dalil dan sunnah. Saat seperti ini itu untuk kebaikan kita sendiri. Nah, kaum muslimin, kalau umurnya mau digoyang oleh orang-orang yang benci dengan Islam, jangan mau. Kita jaga dengan erat ya syarat-syarat syahadat, jangan sampai pas. Selanjutnya ya, qabulun atau menerima, mengatakan la ilaha illallah, terima Islam purna Bapak. Terima dulu. Masalah kita belum mampu mengerjakan, masih lemah, masih kesusahan, masih butuh untuk berubah, itu terima dulu Islam ini secara utuh. Ya, jangan dibagi. Oh saya kalau yang ini saya mau, tapi yang ini nggak mau. Nggak bisa. Islam ini barang siapa yang mau masuk ke Islam, fadol, gak ada paksaan. Tapi kalau masuk, terima segalanya, terima seluruh syariat. Jangan itu adalah harga, itu adalah syarat. Orang mengatakan la ilaha illallah, bagaimana dia bisa konsekuen dengan perkataannya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah, tapi nanti disuruh oleh Allah kamu seperti ini. Dia mengatakan enggak ya Allah, saya mau perintah yang A tapi yang B saya enggak mau. Belum benar. La ilaha ya. Maka Rasulullah SAW memetaforkan di dalam hadis-hadisnya, manusia itu ada sebagai manusia itu seperti bumi. Ada yang menerima air, hujan itu hidayah dari Allah. Ya, dimetaforkan, dimisalkan hujan itu seperti hidayah dari Allah. Ada manusia itu seperti bebatuan yang tidak menerima air sama sekali. Kalau ada turun air, airnya pergi kemana? Tidak turun di dia, tidak meresap di dia. Ini orang-orang yang tidak menerima hidayah. Adapun muslim yang baik itu seperti tanah yang gembur yang bisa menyerap air. Enggak cuma menyerap air, dia menumbuhkan tumbuhan yang bisa bermanfaat bagi hewan-hewan dan makhluk hidup yang lain. Itulah contoh muslim. Adapun orang yang keras kepala, diberikan hidayah dan dia menolak, ya kita tahu akhirnya nanti di mana. Tapi kaum muslim yang baik adalah tipe-tipe tanah, ya ini metafornya, yang menyerap air dengan baik, itu menyerap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak pilih-pilih. Nah, itu kamu maulah jadi tanah-tanah yang mau menyerap air tersebut, yang mau menyerap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pilih-pilih. Dan Islam ini para jamaah adalah obat bagi masyarakat. Apapun problematika yang terjadi di masyarakat, kalau tanya mau obatnya, mau benar masyarakat, jalankanlah Islam. Akhlaknya, tauhidnya, fikihnya. Kalau itu dijalankan, masyarakat jadi adem ayem, ya. Tentram, sejahtera, ya. Antum bayangkan masyarakat Arab yang berperang ratusan tahun sebelum datangnya Rasulullah SAW, saling bunuh, ya. Mereka curi-curian onta, bunuh-bunuhan beda suku. Bahkan di sebagian sirah mereka itu kalau bapaknya meninggal, si ibu ini jadi barang warisan billah, dijual. Barangnya ibu dijual. Seperti itu tingkatan kerusakan masyarakat. Anggapannya kalau jenengan hidup zaman itu, nyerah nggak sama masyarakat yang seperti itu? Nyerah Pak, pindah kalau anak. Hebat ibu didol. Ya. Begal-begalan, curi-curian hewan ternak. Ya, perzinahan tersebar. Tapi dengan Islam, mereka diajarkan Islam, dididik oleh Rasulullah SAW dari nol menjadi umat yang bersatu yang bisa mengalahkan dua imperium yang sangat besar, Romawi dan Persia. Apakah khoyal? Buktinya sekarang, seandainya kita
akan ada cita-citanya seperti ini terjadinya nanti. Mungkin kita emang iso kalau masyarakat kayak gitu dibenerin. Tapi zaman setelah zamannya Rasul, Islam tersebar. Orang Arab yang saat itu pecah jadi bersatu. Mereka bahkan dulunya cuma di Jazirah Arab, menyebar sampai Afrika Utara, sampai di Mesir, sampai di Syria, Jordania, Irak. Yang aslinya itu bukan negerinya orang Arab. Itu historik bahwa Islam benar-benar berhasil disatukan dan berhasil menjadi masyarakat yang tersebar. Kenapa? Islam. Obatnya Islam. Ya, obatnya apa? Ya, kalau nggak terima namanya pengobatan, nggak bakal sembuh-sembuh, Pak. Nah, kita harus yakin benar masukkan ke diri kita obat. Allah dengan Islam ya kita amalkan Islam ini, kita terima Islam ini, maka itu akan janji Allah dan Rasulnya akan terjadi di kita atau masyarakat kita. Ya, apapun yang terjadi dengannya di zaman sekarang adalah banyak kaum muslimin yang pilih-pilih. Sholat iya sholat, riba ojo lah, masalah duit ini, masalah fulus. Enggak riba nanti miskin. Ya berarti pilih-pilih. Kalau dia merasakan saya muslim kok saya nggak bahagia, yuk jangan tanya Pak kalau nggak bahagia. Anda saja pilih-pilih dalam syariat. Maka agama ini nggak bisa diri Anda. Maka kalau mau efek yang full, jangankan yang full. Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka syariatnya dipilih, karena itu kebiasaannya orang Yahudi. Mereka kalau melihat syariat yang menguntungkan, mereka dukung. Kalau ada Nabi mendatangkan syariat yang tidak menguntungkan, kalau enggak dikufuri Nabi tersebut, kalian dibunuh saja Nabi tersebut, biar mandek syariatnya. Nah, kita seperti itu para jamaah. Kita umat akhir, ya, umat penutup. Kita harus kualitasnya jauh lebih baik dari orang-orang Yahudi. Syarat selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas. Yang mau berefek la ilaha illallahnya, maka berla ilaha illallah lah dengan Rasulullah SAW bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah min qalbihi au nafsihi. Barang siapa orang yang paling bahagia, yang paling beruntung dengan syafaat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas murni dalam hatinya. Kita sekarang berusaha dapat ilmu. Yang dapat syafaat apakah sembarang orang? Saya tanya, orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah apakah sembarangan orang? Ya, Rasulullah sendiri yang bakal dapat syafaatku, mendapatkan keberuntungan dengan syafaat Nabi Muhammad adalah orang yang bertauhid, yang ikhlas kan tauhidnya, mengatakan syahadatnya, mengatakan la ilaha illallahnya. Yang ngomong la ilaha di mantra la ilaha illallah, tetapi tidak menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah, saya khawatir dia tidak mendapatkan janjinya tentang syafaat. Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya, tapi apa? Ada syaratnya, ada syarat ketentuannya, yaitu apa? Umatku yang konsekuen dengan syahadatnya, yang bertanggung jawab dengan syahadatnya. Syarat keberapa itu? Ya, syarat yang ke-7. Cinta, ya, mahabbah. Orang yang bersyahadat kepada Allah harus mengatakannya, harus mengucapkannya, harus meyakininya dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersyahadat, syariat Islam itu harus dicintai. Harus dicintai, harus diinginkan.
kaum muslimin, saya katakan, apa yang kita barusan pelajari di sebuah pengajian ataupun barusan kita dengar, walaupun kadang terbetik yang susah, kok kayaknya merepotkan ya, kok kayaknya saya tidak cocok ya, buang semua itu dan cintailah syariat itu. Misalnya ya, contoh di zaman Rasulullah SAW diuji apa? Disuruh jihad, keluar untuk membela agama Allah, meninggalkan keluarganya, membawa pedang-pedangnya, dibawa terik yang panas. Ujian bagi laki-laki. Kira-kira suka enggak? Ya wajar, fitrah manusia enggak suka. Saya mau mati nih. Saya mau mungkin ketebas, kebacok. Mungkin kalau enggak mati tangan saya hilang, hidung saya hilang, kaki saya hilang, telinga saya hilang. Manusia enggak suka sesuatu yang bermudarat seperti itu. Ya, total jihad agama. Hal negatif terjadi itu minim kalau dibandingkan dengan manfaat yang terjadi. Nah, seperti itu kita harus mengedepankan cinta, mencintai syariat Allah berikan. Ya. Mungkin misalnya yang ujian bagi ibu-ibu sekalian seperti syariat apa? Poligami. Nggak ada yang suka, emang nggak ada yang suka. Tapi haba ini, dahulukan cinta Anda kepada Allah. Belum mampu, memang belum mampu. Tapi jangan benci syariat Allah. Nggak boleh. Tidak sesuai syarat la ilaha illallah. Tiap gender, laki atau perempuan itu ada ujiannya. Ya. Laki disuruh menafkahi. Entek terus duitku. Perempuan tidak ada kewajiban menafkahi. Tapi apa? Harus dicintai. Itulah syariat Allah. Allah kan yang menafkahi itu laki-laki. Ya, kalau perempuannya mau ya tidak kerja, tidak apa, tidak ada dosanya dalam syariat. Hitung-hitungan syariat, yang salah suaminya. Ya Ustaz, saya enggak kerja, kan saya perempuan. Betul. Mana suaminya? Kenapa Pak enggak kerja? Yang salah suaminya. Kenapa? Itu kan di dalam rumah tangga yang kerja itu laki-laki. Perempuan mau berkarir itu maslahat yang dia lihat, ya. Tentang nanti masa ikhtiar dan segala macam itu bukan pembahasan kita di sini, tapi intinya secara hitung-hitungan kasarnya yang harus kerja adalah laki-laki. Berat, susah bagi laki-laki. Ya sudah takdirnya jadi laki kok. Ya. Ada hal yang terlihat menguntungkan, ada juga hal yang memberatkan. Itu semua adalah syariat. Kita harus menghadapinya dengan apa? Rasa cinta. Nah, ini konsekuensi kita berla ilaha illallah. Bukan bludas keluar dari mulut kita, la ilaha illallah wis masuk surga. Enggak hanya memahaminya. Ada konsekuensinya, ada syarat-syaratnya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sebutkan tentang mengedepankan dan Rasulnya. Ya, di hadis ini cinta Rasulullah atas cinta kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak. Rasulullah mengatakan, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum ta'akuna." Demi Allah yang diriku ada di genggamannya, ada di tangannya, tidak beriman dari kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai dari orangnya atau anaknya. Ini Pak nukta saya syariat Allah ini. Dari sekian Allah mungkin kita ada yang kita masih susah menerimanya, ya. Tapi kalau sudah dihadapkan ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, tolong tolak rasa nggak suka itu, letakkan rasa cinta Anda, biar ya paksakan, karena itu adalah harga dari la ilaha illallah yang kita ucapkan dalam hidup kita ini. Baik, kita poin pembahasan yang keberapa? Kelima. Waktu ya tinggal 10 menit. Ya. Baik, aplikasi la ilaha illallah. Pemahaman Ahlussunnah para jamaah saya simpulkan ya, biar kita mudahnya juga. Kan Allah para jamaah dirahmati Allah itu menurut Ahlus Jamaah harus nyampe di lisan dan di perbuatan. Kan saya sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah saya pasti masuk surga. Lu enggak sholat Pak? Enggak perlu, kan katanya yang mengucapkan saja. Ngapain saya sholat?
Cukup lah, ngapain nyapain diri. Ya, itu tidak seperti itu. Keimanan menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus tercetus, berefek di dalam hati, lisan, dan perbuatan. Harus kompleks. Makanya Islam ini para jamaah kalau dijalankan, orang-orang benar-benar menjalankan Islam, ini menjadi orang Allah. Ya, orang yang benar-benar punya personalitas yang hebat. Makanya kalau keluar sahabat-sahabat yang hebat saksiahnya, personalitasnya, itu ya salah satu didikan Islam ini para jamaah. Islam ini yang membantu mereka untuk tumbuh menjadi personalitas yang hebat. Karena Islam itu sifatnya mengembangkan jiwa, mengembangkan ya kejiwaan di terbaik. Yang dulu misalnya masih dengan Islam, yang dulu masih kikir, dengan Islam jadi dermawan. Yang dulu zalimi, dengan Islam jadi adil. Itu Islam. Islam cuma dicopot semaunya, ya nggak bisa, seperti yang saya katakan tadi. Ya maka nanti kalau tumbuh masyarakat yang para sahabat kan khoyal, bukan imajiner, itu mau kita jadikan dalam masyarakat kita dengan syarat apa? Jalankanlah Islam. Jangan muluk-muluk. Mulai dari kita, unit terkecil dari sebuah bangsa. Ojo ribut ngurusi tonggo, urusi. Kalau keluarga kita benar, keluarga bagus akhlak, bagus keislamannya, bagus sosialnya dengan masyarakat, orang tuh bakal lihat. Doyo, Pak Iki menjalankan Islam di keluarganya, adem aja lihat anaknya itu, tenang, ya unggah kromo, belah, genjang saben dino, ya anaknya ndak aturan. Orang nggak sampai ngaji pun mereka bisa membandingkan. Oh ternyata memang Islam itu ada efeknya. Nah, moga-moga jadi pintu hidayahnya orang tersebut. Sedikit demi sedikit masyarakat akan merasakan. Masyarakat ini para jamaah turilnya saja. Mungkin nggak sejin antum ngaji di sini. Tapi mereka cuma ingin lihat outputnya. Oh ternyata baik masyarakat ya dengan Islam ini ya, dengan sunnah ini ya. Mereka lah nanti ngikut. Kita buktikan. Nah, ini bergumur kan kita ikuti ini. Amal masyarakat mendapatkan manfaatnya. Ya, perkataan yang jujur, tidak marahan. Walaupun mereka menghina, oh jenggotnya panjang kayak kambing ay. Kita nggak balas. Kita balas dengan senyum, kita dakwai dengan lembut, kita berikan hadiah. Mereka nanti bingung. Ini kalau nggak agamanya nggak mungkin orang seperti ini. Karena wajahnya orang kalau dia ecek ya ngecek balik. Dijak tukaran dia tukaran. Tapi dia enggak. Ini mesti ada sesuatu yang dia buat seperti itu. Apa itu? Agamanya. Bertanya-tanya dia, oh berarti ini beres ini. Ada suatu spirit yang kita nggak punya ini orang-orang. Dia seperti ini. Itulah Islam. Memperbaiki dari dalam. Orang bakal lihat ya, dari orang tersebut. Makanya harus diaplikasikan dari hati, mulut dan sampai seluruh diri kita. Ya, contohnya saya berikan contoh masalah tawakal. Ya, manusia para jamaah salah satu mengaplikasikan kalau dia kepada Allah, mengaku bahwasanya Tuhannya, dia menyerahkan segala urusan Allah kepada Allah. Tidak semua dipikir sendiri, karena dia tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang langit dan bumi ini adalah Allah Taala. Dari satu cabang buahnya adalah apa? Tadi. Tawakal apa? Pekerjaan apa? Hati. Ini para jamaah kalau diamalkan dengan baik, tingkat stres masa mengirim ekspor kapalnya di Surabaya menuju ke pelabuhan di Cina, per detik jalannya kapal ini. Stres. Nah kalau sudah dijalankan, sudah yang terbaik, dibayar, ada pengeceknya di tujuan tidurnya, sholat, ngaji.
Ya tadi makna la ilaha illallah, maka dia hanya akan diburu oleh hartanya, bukan harusnya menikmati di sendiri. Ya, kita percepat karena waktunya sudah mau habis. Dalam orang benar-benar mengimani, menghambakan dirinya kepada Allah, dia berzikir. Karena dia tahu dia di dunia ini cuma untuk beribadah pada Allah. Dan ibadah yang zikir cuma bondo lidah, Pak. Nggak usah jauh-jauh. Kalau sholat misalnya dulu, naik motor dulu, dulu. Kalau zikir, Pak, luma-luma di atas kaki juga bisa. La ilallah, subhanallah, astagfirullah. Nah, ini efek dari la ilallah tadi. Kalau meresap yakin tentang ketuhanan Allah, bahwasanya kita hanya di dunia untuk menyembah Allah, maka orang itu gak bakal pelit untuk berzikir kepada Allah. Fadkuruni adzkurukum wala takfurun. Ingatlah aku, ingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan buatku. Ya, efek dari Allah, anggota dan aplikasinya apa? Sholat para jamaah. Paling penting dari aktivitas badan ini adalah sholat, khususnya laki-laki. Kalau di rumah, ya, dan tempatnya di rumah. Kalau laki-laki wajib di masjid. Wadah khilaf Ustaz, fadl. Tapi setahu saya seluruh imam dan seluruh ulama itu satu untuk menyatakan bahwasanya masjid, laki-laki sholat di masjid lebih afdal dari rumah. Terserah, maka dibilang wajib, ada yang bilang sunnah, tapi semuanya yakin laki-laki kalau sholat di masjid lebih afdal, itu sepakat. Mazhab manapun, setahu saya, seilmu saya, itu sepakat. Sholat di masjid itu lebih afdal daripada si laki-laki ini sholat di rumah. Ya. Taib. Juga contohnya baru dekat ini, amal badan adalah apa? Haji. Ya. Waduh. Tentang duit. Nah itulah, menyerap gak la ilaha illallah tadi? Menyerap gak syahadatnya tadi? Kalau menyerap, dia mau hilang duitnya, mau capek badannya, mau hilang waktunya. Karena kalau orang bisa haji bulanan, ya beda sama orang yang mainkan hidupnya di dekat sana, cuma butuh seminggu saja beres. Orang dari luar itu sebulan, ya 25 hari, 27, 30, seperti itu. Maka orang yang menetap la ilaha illallah tadi, aplikasinya dia tidak bakal perhitungan untuk Allah, perhitungan untuk keselamatan akhiratnya. Kenapa? Karena dia yakin tidak ada Tuhan yang bersembah kecuali Allah saja. Baik ya, kita baca secara cepat faedah la ilaha illallah. Jelas kalau kita menjalankan la ilaha illallah, definisinya dengan tadi, kita semoga amin ya rabbal alamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Man wa huwa ya'lam anna la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui, mengilmui, meyakini tadi ya, semua syarat-syaratnya, meyakini, benar-benar konsekuen, ikhlas, menerima, maka dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalankan la ilaha illallah, kalaupun dia diuji dengan dosa-dosa, maka dosa-dosa tersebut tidak bakal mengekalkannya di neraka. Selanjutnya, faedah dari la ilaha illallah adalah orang kalau tidak ada la ilaha illallah, mau berbuat baik sebaik apa, tidak bakal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat amalan itu terima, orang itu harus muslim dahulu, harus la ilaha illallah dahulu, harus ikhlas dahulu. Kalau beramal biar dipuji, ada keterimanya amalannya itu. Kalau dia beramal tapi belum muslim, seorang iya bakal manfaat dunianya, dia dipuji-puji, dibilang orang baik, tapi di akhirat tak bakal dapat. Taib. Lalu saya juga membagi ada faedah-faedah yang tidak populer dari faedah. Kalau kan itu faedah yang populer ya, kita tahu. Ada juga yang tidak populer dengan la ilaha illallah para jamaah.
Semua ini hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hambanya Allah. Kita orang Arab, bukan Arab, kita orang kaya, kita miskin, ya. Terlepas itu cuma miliknya Allah. Kita itu menghambakan diri kepada Allah saja. Itu para jamaah, efeknya kalau kita benar mengimani, mengaplikasikan dari Allah, untuk masyarakat yang seras dan strata ekonomi. Kita zaman Rasulullah, ada orang Ethiopia, ada Romawi, ada orang Persia, ada orang Arab, semuanya bersatu di atas satu atap, ukhuwah Islamiyah. Dan tidak membeda-bedakan yang kaya kayak Abu Bakar As-Siddiq, Auf, Utsman bin Affan, dengan yang biasa-biasa saja, yang tidak punya harta, dan segala macam. Ya, kenapa? Karena la ilaha illallah. Kalau masyarakatnya itu rekat, lemnya itu Islam, balik, biar rekat bangsa ini jangan terlalu Islami lah, kebalik. Ya, justru kalau masyarakat ini mau aman, mau tentram, jalankanlah Islam dengan baik, pasti aman. Ya, kita lihat di Mesir, ya, di negara-negara sana yang ditakut oleh kaum muslimin, tidak punah orang Kristen, orang Yahudi nggak punah. Karena kita apa? Kita tahu cara hidup bersama bangsa lain. Kita tahu makna hakiki dari toleransi itu yang sudah diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Faedah yang kadang nggak populer di tengah-tengah kita tentang makna atau faedah dari la ilaha illallah adalah kalau kita menjalankan la ilaha illallah yang baik, yang benar, yang tanggung jawab, maka akan muncul pribadi yang kuat. Ya, disekolahkan anaknya ke sekolah kepribadian, manner, segala macam. Ajarkan Islam yang benar, tapi dengan benar-benar ya, Islam yang benar dan diajarkan yang baik pada anak, maka akan muncul pribadi-pribadi yang kuat. Maka kita lihat ya di sini bagaimana la ilaha illallah, keyakinan kepada Allah, membuat Nabi Ibrahim itu tidak takut, tidak gentar ketemu sama raja, ya, sama raja yang bengis, raja yang lalim, tidak takut, ya, berbicara mendakwai dia dengan ketenangan. Ya. Dengan siapa Nabi Ibrahim mendebat raja siapa? Raja Namrud. Ngomong dakwah. Seandainya orang yang tidak punya keyakinan kuat pada Allah, pikir dua kali, waduh, kepala hilang ini kalau ketemu sama raja ini. Tapi karena kekuatan yang muncul dari pengamal Allah, maju untuk berdakwah. Ya, disebutkan dalam sebuah tarikh saat dikirimkan utusan kepada Raja Persia atau Jenderal Persia, seorang ini hendak direndahkan, atau Raja Persia. Maka alih dia merasa insecure, ya, ataupun ngedon, dia tunjukkan izahnya kaum muslimin, izahnya seorang muslim. Dia datang ke tendanya dengan kuda dan tombaknya, permadani yang mahal-mahal tadi itu diinjak, ya, dengan tombaknya. Artinya tidak mau direndahkan. Saat disuruh masuk dengan merunduk, dia malah masuk dengan arah pantatnya dahulu untuk merendahkan tadi. Yang mau direndahkan malah merendahkan orang yang hendak merendahkan kaum muslimin. Kok bisa berani kayak gitu? Berani, kuat, ya, tegar. Yaitu kalau kita meresapi menjalankan la ilaha illallah, maka tidak ada sesuatu yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Selanjutnya tadi Islam ini kalau dijalankan la ilaha illallah, kalau diresapi, dijalankan ke masyarakat, stabilitas dan keamanan masyarakat itu terjamin. Ya. Lihat di sini cerita Nabi Adam. Ya, saat salah satu dari mereka ingin membunuh saudaranya, apa kata saudaranya yang beriman? Saudaranya, la ilaha illallah, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya tulak inni akhafullaha rabbal alamin. Wahai saudaraku, layakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku,
sungguh aku tidak akan melayangkan tanganku kepadamu untuk membunuh. Kenapa? Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah 2728. Inni akhafullah Rabbal alamin. Saya takut sama Allah. Lihat, simpel alasannya. Mas, kalau bunuh-bunuhan, dibunuh balik. Tapi ingat ceritanya Nabi Ibrahim, satunya ingin bunuh, satunya diam. Tidak ingin membunuh. Bukan ada centeng di belakangnya saudaranya itu. Nah, rasa takut kepada Allah. Bayangkan kalau semua kaum muslimin 80% di Indonesia memiliki rasa khauf, takut kepada Allah. Tidak ada jambret, ya, tidak ada, Pak. Karena apa? Takut kepada Allah. Mungkin orang ini lemah, tak antem, tak pukul, jatuh dia. Tapi bukan masalah itu saya mendolimi dia, tapi saya tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang bakal bertanya kepada saya, kamu apakan hamba saya ini? Kenapa kau dolimi saudaramu ini? Apa? Takut. Dari mana akar rasa takut ini? Buat la ilaha illallah. Dan masih ada soal 3 untuk ikhwan, 1 untuk akhwat. Gantian ya, 1 akhwat, 1 ikhwan, 1 akhwat, seperti itu. Soal pertama, ya, untuk ikhwan yang bisa angkat tangan dulu ya. Antum yang nunjuk siapa yang kira-kira yang pertama ya? Saya. Baik. Sebutkan 2 nama lain la ilaha illallah. 2 nama lain, sebutan lain dari la ilaha illallah. Antum yang pilih saja. Anda nggak tahu gimana bagi hadiahnya nih. Nama lain atau sebutan lain la ilaha illallah. Baik. Apa? Tayyib. Ya. Betul. Silakan, Pak. 1, 2. Oh. Jazakallahu khairan. Ya, untuk akhwat. Kenapa disebut sebagai kalimatul ikhlas? Ya, betul. Ya, betul. Oh, satu-satu ya? Satu-satu. Saya nggak tahu baginya gimana, kurang lagi. Taib. Untuk ikhwan, sebutkan 2 bagian atau 2 rukun dari kalimatut tauhid. Ya, coba sebelah sana, Pak. Sebelah sana, Mas. Apa yang nafiu, apa yang isbat? Nafiu itu apa kalimatnya? Isbat apa kalimatnya? Iya, betul. Betul. Ini Pak. Baik. Ya. Untuk akhwat lagi, apa definisi yang benar tentang la ilaha illallah?
Ya, benar. Iya, ini yang besar siapa ini? Oh gitu. Yes, terakhir. Baik. Oh. Ya, untuk ikhwan lagi, sebutkan 4 syarat la ilaha illallah. Serantum. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur la ilaha illallah. Al-alim, al-yaqin, al-ikhlas, as-sidq, wal-mahabbah. Iya, sahih. Yakfi, yakfi. Baik, yang terakhir. Pertanyaannya adalah untuk akhwat, apa maksud as-sidqu dari syarat la ilaha illallah? Jazakallahu khairan. Apa makna sidku dari syarat la ilaha illallah? Gimana? Apa artinya sidku itu? Asidku artinya apa? Tayyib, yang lainnya, mungkin yang lainnya bisa menjawab dari akhwat. Apa makna sidku itu? Kalau tidak ada, bisa dilempar di ikhwan ya. Kalau akhwat sudah tidak ada yang jawab, bisa dilempar ke. Ya, silakan. Dengaran. Apa tadi? Gak dengar, saya juga gak dengar. Kurang dekat mungkin mic-nya. Taib ya, asidku artinya dia saat mengatakan la ilaha illallah itu jujur dari hatinya, tidak ada kemunafikan. Itu jawaban yang lebih tepat. Tidak masalah ya. Betul. Terima kasih atas kehadiran antum di dalam pengajian ini, dan saya minta maaf ya, hadiahnya tidak cukup untuk memberikan kepada antum semua. Saya tahu masya Allah antum bersemangat dalam mengikuti pelajaran ini, dan banyak yang ngatakan tapi belum sempat dipilih. Ya, astaghfiru minkum. Saya tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.